Ada seorang pria di bengkel saya sejak minggu lalu. Dia datang dengan sebuah truk pickup keluaran tahun ini, jenis yang terlihat seperti baru keluar dari iklan televisi. Berkilau, gagah, dengan lampu yang lebih banyak daripada pohon Natal dan layar di dashboard yang lebih besar daripada layar televisi saya. Dia meminta saya untuk memeriksa kendaraannya karena ada sesuatu yang terdengar tidak beres pada mesinnya. Saya masuk, menyalakannya, dan dalam 2 detik saya sudah tahu bahwa pemuda itu telah melakukan kesalahan. Bukan karena pickup itu sendiri buruk. Itu adalah pickup yang bagus. Tetapi itu bukan pickup yang dia butuhkan. Dan ketika dia memberitahu saya berapa harga yang dia bayar untuk kendaraan itu, saya hampir jatuh pingsan. $78.000. Dan parahnya lagi, pria itu tidak akan mengangkut 1 kantong semen pun, tidak akan menarik apapun yang lebih besar dari sebuah sepeda. Dan dia tinggal di kota, di mana memarkir pickup seukuran itu seperti mencoba memasukkan seekor gajah ke dalam lift. Dia bertanya kepada saya, apakah saya bisa melakukan sesuatu agar mesinnya tidak terdengar aneh. Saya katakan ya, saya bisa memperbaiki kebisingan itu. Tetapi saya tidak bisa memperbaiki kesalahan pembeliannya. Dan itulah tepatnya yang ingin saya bicarakan dengan Anda hari ini. Tetaplah bersama saya. Karena di akhir daftar ini, Anda akan tahu persis pickup mana yang harus dihindari dan mana yang benar-benar berharga. Dan jika seseorang di keluarga Anda sedang berpikir untuk membeli pickup baru tahun ini, Anda akan dapat memberi mereka saran yang tidak akan diberikan oleh orang lain. Itu sekarang, sebelum masuk ke peringkat lengkap, saya harus menyebutkan sesuatu. Semua yang akan saya tunjukkan kepada Anda hari ini, kegagalan, biaya, perbaikan, dan trik untuk mendeteksi pickup bermasalah sebelum membelinya, hanyalah bagian dari arsip yang jauh lebih luas. Saya menyebutnya Kompendium Mekanik Praktis. Ini adalah 3 volume yang berisi panduan pembelian untuk semua jenis kendaraan, masalah kronis dari setiap merek dan model, alat yang Anda butuhkan untuk mendiagnosis kegagalan sebelum menjadi bencana, dan metode untuk bernegosiasi dengan dealer dengan mengetahui persis apa yang Anda beli. Ada penawaran khusus saat ini untuk mereka yang menonton video ini. Anda akan menemukan tautannya di deskripsi dan kode QR di bagian kanan atas layar. Itu adalah sisa pengetahuan yang tidak ingin dimiliki oleh para penjual. Tapi mari kita kembali ke peringkat, karena apa yang akan saya ceritakan kepada Anda adalah bagian yang mengubah segalanya. Mari langsung ke intinya. Berikut adalah 15 truk pickup yang paling tidak boleh Anda beli pada tahun 2026. Mulai dari yang paling mendingan hingga yang benar-benar katastrofik. Nomor 15. Chevrolet Silverado 1500 tahun 2024 ke atas. Yay! Yang ini terasa menyakitkan untuk dimasukkan di sini karena ini adalah pickup yang telah menjadi pilar industri selama beberapa dekade. Namun model-model terbaru mengalami masalah serius dengan sistem injeksi bahan bakar. Mesin 8 silinder yang seharusnya menjadi jantung dari pickup ini telah mengalami kegagalan pada sistem penonaktifan silinder. Sistem tersebut mematikan beberapa silinder ketika semua tenaga tidak diperlukan untuk menghemat bahan bakar. Namun dalam praktiknya, pengangkat hidrolik yang mengontrol sistem tersebut rusak sebelum waktunya. Masalah ini sangat umum sehingga bengkel-bengkel sudah memiliki nama untuk itu. Kegagalan pengangkat. Biaya perbaikannya antara $2.500 hingga $4.000. Jika pickup Anda sudah keluar dari garansi, Anda harus membayar itu dari dompet Anda sendiri. Masalahnya adalah sistem ini dirancang sedemikian rupa, sehingga ketika satu pengangkat gagal, itu dapat merusak poros hubungan dan seluruh mesin. Jadi perbaikan sebesar $2.500 dapat dengan mudah berubah menjadi $10.000. Nomor 14. Ram 2500 tahun 2023 ke atas dengan mesin Cummins 6.7 liter. Sekarang, jangan bingung,
Mesin Cummins adalah salah satu mesin diesel terbaik di dunia. Masalahnya bukan pada mesinnya, masalahnya adalah segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Model-model RAM terbaru mengalami masalah dengan sistem kontrol emisi, khususnya sistem resirkulasi gas buang dan sistem reduksi katalitik selektif. Sistem-sistem ini diperlukan untuk mematuhi standar lingkungan, tetapi dalam praktiknya mereka terus-menerus gagal. Sensor-sensor rusak, injektor urea tersumbat, dan seluruh sistem masuk ke mode darurat yang mengurangi tenaga pickup hingga batas minimal. Saya telah melihat pickup-pickup yang berada di bengkel selama berminggu-minggu menunggu suku cadang pengganti. Dan perbaikannya bisa memakan biaya antara $3.000 hingga $6.000. Jika Anda menggunakan pickup tersebut untuk bekerja, itu berarti berminggu-minggu tanpa penghasilan. Nomor 13, Ford F150 tahun 2024 dan 25 mesin 3.5 liter EcoBoost. Mesin ini memiliki masalah dengan sistem distribusi rantai ketepatan waktu. Rantai tersebut meregang sebelum waktunya. Ketika rantai meregang, mesin kehilangan sinkronisasi. Itu berarti katup tidak membuka dan menutup pada waktu yang tepat. Mesin mulai terdengar seperti memiliki banyak kelereng di dalamnya. Jika tidak diperbaiki tepat waktu, rantai bisa putus dan mesin hancur total. Saya telah melihat rantai ketepatan waktu yang gagal pada 60.000 km, padahal seharusnya bertahan 2 kali lipat. Perbaikan rantai ketepatan waktu memakan biaya antara $1.500 hingga $2.500. Dan jika mesin hancur, perbaikan bisa memakan biaya lebih dari $8.000. Dan nomor 12, Toyota Tundra, tahun 2022 hingga 24, mesin V6 3.4 liter biturbo. Toyota dikenal karena keandalannya, tetapi pickup ini memiliki masalah yang tidak diantisipasi oleh para insinyur Toyota. Mesin ini mengalami masalah dengan turbocharger. Sistem pelumasan turbo tidak berfungsi dengan baik dalam kondisi berkendara tertentu, dan turbo rusak sebelum 50.000 km. Masalahnya adalah turbo tidak murah. Setiap turbo berharga sekitar $1.500, dan pickup ini memiliki 2. Tambahkan biaya tenaga kerja, dan Anda akan melihat tagihan lebih dari $4.000. Toyota sedang mengupayakan solusi, tetapi untuk saat ini, jika Anda membelinya, Anda bertaruh bahwa pickup Anda tidak akan mengalami masalah tersebut. Nomor 11, GMC Sierra 1500 tahun 2024 dan 25. Berbagi masalah yang sama dengan Chevrolet Silverado, karena pada dasarnya ini adalah pickup yang sama. Mesin yang sama. Sistem penonaktifan silinder yang sama, pengangkat bermasalah yang sama. Tetapi Sierra memiliki masalah tambahan yang spesifik untuk GMC. Sistem suspensi udara belakang, yang merupakan opsi populer, mengalami masalah kebocoran dan kegagalan pada kompresor. Suspensi udara mahal untuk diperbaiki. Sebuah kompresor baru berharga sekitar $800. Dan kantong udara bisa memakan biaya $500 lagi untuk masing-masingnya. Dan kebocoran tidak selalu mudah ditemukan, yang berarti bengkel dapat menagih Anda beberapa jam diagnosis hanya untuk menemukan di mana masalahnya. Nomor 10, Nissan Titan, tahun 2023 dan 24. Nissan mengalami masalah dengan transmisi otomatis 7 percepatan pada Titan. Transmisi tersebut memiliki kegagalan pada pengubah torsi yang menyebabkan getaran dan hentakan saat berakselerasi. Ini adalah masalah yang muncul antara 30 hingga 60.000 km. Solusi dari Nissan adalah mengganti seluruh transmisi dalam banyak kasus. Sebuah transmisi baru berharga sekitar $5.500. Ada beberapa Titan yang bertahan lebih lama, tetapi risikonya tinggi.
Nomor 9. Ford Ranger, tahun 2024, mesin 2.3 liter EcoBoost. Ini adalah masalah yang lebih kecil tetapi sama menjengkelkannya. Sistem injeksi bahan bakar langsung menyebabkan penumpukan karbon pada katup asupan. Penumpukan karbon dapat menyebabkan kegagalan pengapian, hilangnya tenaga, dan konsumsi bahan bakar yang jauh lebih tinggi. Masalahnya adalah pembersihan katup bukanlah perbaikan yang sederhana. Dalam banyak kasus, sebagian mesin harus dibongkar untuk mengakses katup. Pembersihan total dapat memakan biaya antara $800 hingga $1.200. Dan jika tidak dibersihkan tepat waktu, hal itu dapat merusak katup dan dudukan katup secara permanen. Nomor 8. Ram 1500, tahun 2024 dan 2025 dengan mesin 5.7 liter Hemi. Ram 1500 memiliki masalah yang mirip dengan Silverado, tetapi alih-alih pengangkat hidrolik, masalahnya terletak pada sistem distribusi katup variabel. Penggerak yang mengontrol distribusi katup variabel dapat macet, yang menyebabkan mesin berjalan tidak teratur dan lampu periksa mesin menyala terus-menerus. Penggerak tersebut berharga sekitar $300, tetapi biaya tenaga kerja untuk menggantinya bisa tinggi karena berada di posisi yang sulit dijangkau. Masalah ini tidak menghancurkan mesin, tetapi dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang jika tidak diperbaiki tepat waktu. Nomor 7. GMC Canyon, tahun 2024, mesin 2.7 liter turbo. Pickup ukuran menengah ini mengalami masalah dengan sistem pendingin. Pompa air gagal sebelum waktunya. Pompa air adalah apa yang mengalirkan cairan pendingin melalui mesin untuk menjaganya tetap pada suhu yang tepat. Ketika gagal, mesin menjadi terlalu panas. Saya telah melihat pompa air pada Canyon yang gagal pada 20.000 km. Sebuah pompa air baru berharga sekitar $300 dan biaya tenaga kerja untuk menggantinya bisa antara $500 hingga $800. Tetapi bahaya sebenarnya bukanlah biaya pompa. Melainkan jika mesin terlalu panas, Anda dapat merusak packing kepala silinder, dan itu adalah perbaikan senilai lebih dari $2.000. Nomor 6. Chevrolet Colorado, tahun 2024, mesin yang sama dengan Canyon. Masalah pompa air yang sama. Ini pada dasarnya adalah pickup yang sama dengan GMC Canyon, sehingga memiliki kegagalan yang sama. Jika Anda sedang mempertimbangkan pickup ukuran menengah dari Chevrolet atau GMC, harap ingat bahwa masalah ini nyata dan terdokumentasi dengan baik. Nomor 5. Ford F250, tahun 2025, dengan mesin diesel 6.7 liter Power Stroke. Ini adalah masalah serius. Sistem injeksi bahan bakar bertekanan tinggi mengalami kegagalan pada model-model terbaru. Sistem injeksi Common Rail, yang digunakan oleh sebagian besar mesin diesel modern, memiliki pompa injeksi yang dapat gagal dan mengirimkan serpihan logam ke seluruh sistem. Itu berarti Anda harus mengganti tidak hanya pompa, tetapi juga semua injektor, seluruh sistem bahan bakar, dan membersihkan tangki. Kita sedang berbicara tentang perbaikan yang bisa melebihi $10.000. Ford telah mengeluarkan beberapa kampanye servis untuk beberapa model, tetapi tidak semuanya tercakup. Nomor 4. Toyota Tacoma, tahun 2024 dan 2025. Mesin 4 silinder 2.4 liter. Watt. Toyota mengalami masalah dengan transmisi otomatis 8 percepatan pada Tacoma. Transmisi tersebut memiliki masalah pemrograman yang menyebabkan perpindahan gigi yang kasar dan hentakan. Namun masalah mekanis yang sebenarnya adalah pengubah torsi dapat rusak sebelum waktunya. Pengubah torsi adalah komponen kritis dari transmisi. Ketika gagal, seluruh transmisi dapat rusak.
Sebuah pengubah torsi berharga sekitar $800. Tetapi jika merusak transmisi, Anda akan melihat tagihan lebih dari $4.000. Nomor 3. RAM 3500 tahun 2024 dan 25 mesin diesel 6.7 liter. Yang satu ini memiliki masalah emisi yang sama dengan RAM 2500. Tetapi sebagai tambahan, RAM 3500 memiliki masalah dengan sistem rem. Rem cakram belakang aus sebelum waktunya dan sistem rem parkir elektronik mengalami kegagalan. Mengganti sistem rem parkir elektronik bisa memakan biaya lebih dari $2.000 di bengkel. Nomor 2. GMC Sierra 2 1500 HD tahun 2024 dan 25 dengan mesin diesel Duramax 6.6 liter. Yang satu ini terasa menyakitkan karena mesin Duramax sangat legendaris. Namun model-model terbaru mengalami masalah dengan sistem emisi dan dengan pompa bahan bakar bertekanan tinggi. Masalah yang sama dengan Ford F250. Pompa bahan bakar dapat gagal dan mengirimkan serpihan logam ke seluruh sistem. Ini adalah perbaikan yang memakan biaya antara $8.000 hingga $12.000. Ini adalah masalah yang sangat serius, sehingga beberapa bengkel tidak lagi mau mengerjakan mesin-mesin ini karena perbaikannya sangat mahal, sehingga pelanggan tidak mau membayarnya. Nomor 1. Jeep Gladiator tahun 2024 ke atas. Ini adalah pickup yang paling banyak mengalami masalah dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini bukan hanya satu masalah, ada beberapa. Sistem kemudi yang sama dengan milik Wrangler memiliki masalah yang diketahui berupa kelonggaran pada kemudi. Pickup ini berjalan limbung dari satu sisi ke sisi lain di jalan raya. Sangat melelahkan mengendarainya di jalan tol. Suspensi depan aus sebelum waktunya. Mesin 3.6 liter memiliki masalah dengan pengangkat hidrolik seperti Silverado. Transmisi otomatis 8 percepatan memiliki masalah pemrograman dan perpindahan gigi yang kasar. Dan parahnya lagi, harganya sangat tinggi untuk apa yang mereka tawarkan. Ada pelanggan saya yang telah menghabiskan lebih dari $5.000 untuk perbaikan pada tahun pertama memiliki Gladiator. Ini adalah pickup yang terlihat bagus, memiliki gaya yang unik, dan sangat tangguh di medan luar jalan raya. Namun biaya perawatannya sangat tinggi sehingga tidak sepadan. Ini adalah pickup yang paling sering saya lihat di bengkel saya dengan masalah dalam 3 tahun terakhir. Sekarang, saya ingin bersikap adil. Semua pickup ini memiliki hal-hal yang baik. Silverado nyaman. F150 memiliki kapasitas derek yang mengesankan. Ram memiliki interior yang mewah. Toyota terkenal karena daya tahannya. Tetapi masalah yang saya sebutkan itu nyata, dan pihak dealer tidak akan duduk untuk membicarakannya dengan Anda. Jadi, ketika Anda melihat salah satu dari pickup ini di dealer, tanyakan secara khusus tentang masalah ini. Tanyakan apakah masalah tersebut sudah diatasi pada model yang sedang Anda lihat. Tanyakan apakah ada kampanye servis. Tanyakan berapa biaya perbaikan untuk masalah tersebut jika sudah keluar dari garansi. Jika penjual tidak tahu cara menjawab, atau jika menjawab dengan cara yang tidak jelas, Anda sudah tahu bahwa Anda harus berhati-hati. Dan inilah aturan emas yang telah saya pelajari setelah 25 tahun. Jangan membeli pickup pada tahun pertama dari desain baru. Industri otomotif selalu memiliki masalah pada tahun-tahun pertama dari desain baru atau pembaruan besar-besaran. Tunggulah hingga tahun kedua atau ketiga ketika masalah-masalah tersebut telah diatasi. Generasi pertama selalu menjadi yang paling banyak memiliki masalah. Saran lainnya, jika Anda akan membeli pickup bekas, carilah model-model yang telah saya sebutkan
dan periksalah riwayat perawatannya. Jika pemilik sebelumnya sudah memiliki masalah dengan transmisi atau dengan sistem bahan bakar, Anda akan menemukan hal itu dalam riwayat perbaikan. Jangan hanya percaya pada penampilan luar saja. Dan jika Anda sudah memiliki salah satu dari pickup ini, jangan khawatir. Tidak semuanya akan mengalami masalah. Saya telah melihat Gladiator yang bertahan 100.000 km tanpa masalah. Saya telah melihat Silverado yang bertahan jauh lebih lama. Tetapi risikonya lebih tinggi daripada model lainnya. Jika Anda sudah memilikinya, lakukanlah perawatan pencegahan. Gantilah oli lebih sering daripada yang tertera di buku manual. Periksalah sistem bahan bakar secara teratur. Dan jika Anda mendengar suara aneh, jangan menunggu. Bawalah ke bengkel sebelum masalah tersebut berubah menjadi bencana. Aku ingin mengakhiri dengan ini. 25 tahun yang lalu, ketika saya memulai di bengkel, tidak ada seorang pun yang memberitahu saya pickup mana yang harus dihindari. Saya belajar dengan memperbaiki kendaraan yang rusak, melihat masalah yang sama berulang kali, mendengarkan pelanggan saya menceritakan kisah frustrasi mereka dengan pihak dealer. Saya belajar bahwa industri otomotif tidak selalu berada di pihak pembeli. Saya belajar bahwa cara terbaik untuk menghemat uang bukanlah dengan menegosiasikan harga yang bagus, melainkan dengan membeli pickup yang tidak akan rusak. Semua informasi itu, semua daftar itu, semua masalah kronis dari setiap model, alat-alat untuk mendiagnosis pickup bekas sebelum membelinya, trik-trik agar para penjual tahu bahwa Anda mengerti apa yang Anda beli, semua itu telah saya kumpulkan dalam sebuah arsip yang saya sebut Compendium Mechanic Practice. Ini adalah 3 volume yang berisi panduan terperinci untuk setiap merek dan model, masalah spesifik dari setiap generasi, kampanye servis yang tidak selalu disebutkan oleh dealer, dan biaya perawatan nyata yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda saat Anda menandatangani kontrak. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jika Anda menyukai gayanya dan ingin belajar lebih banyak, saya memiliki penawaran khusus untuk Anda. Anda akan menemukan tautannya di deskripsi video dan kode QR di bagian kanan atas layar. Itu adalah akses lengkap ke 3 volume kompendium tersebut. Di sana terdapat semua pickup yang telah saya sebutkan hari ini dan banyak lagi. Kegagalan, perbaikan, biaya tersembunyi, dan model-model yang benar-benar berharga. Pengetahuan yang membutuhkan waktu 25 tahun bagi saya untuk mempelajarinya, dan telah saya putuskan untuk dibagikan kepada mereka yang ingin membeli pickup tanpa menyesal. Anda tidak perlu membeli apapun hari ini. Tetapi, jika Anda ingin memiliki informasi yang lengkap, informasi yang akan menghemat ribuan dolar bagi Anda dalam perbaikan, dan sakit kepala, tautannya ada di sana. Dan jika tidak, itu juga tidak apa-apa. Dengan apa yang telah saya tunjukkan kepada Anda hari ini, Anda sudah memiliki cukup modal untuk mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas di dealer. Dan itu sudah lebih banyak daripada yang dilakukan oleh 90% pembeli. Beritahu saya di kolom komentar pickup mana yang sedang Anda pertimbangkan untuk dibeli, atau jika Anda sudah memiliki salah satu dari yang saya sebutkan. Ceritakan pengalaman Anda kepada saya. Saya membaca semua komentar dan selalu membalasnya setiap kali saya bisa. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang model tertentu, tanyalah dan saya akan memberikan pendapat jujur saya. Ingat, sebuah pickup bukan sekadar kendaraan. Ini adalah alat kerja, investasi keluarga, keputusan yang akan memengaruhi keuangan Anda selama bertahun-tahun. Luangkan waktu untuk menyelidiki. Jangan biarkan diri Anda terbawa oleh penampilan. Bertanyalah, selidikilah. Dan jika Anda ragu, berpikirlah 2 kali sebelum menandatanganinya. Itulah perbedaan antara pembeli yang menyesal dan seseorang yang membeli dengan percaya diri. Dan Anda, dengan apa yang telah Anda pelajari hari ini,
sudah jauh lebih dekat untuk menjadi tipe yang kedua. Sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda, jaga kendaraan Anda, dan jangan membeli pickup yang akan membuat Anda tidak bahagia.